feminitas. Nah, masing-masing ini kita lihat ya. Budaya individualistis. Maksudnya apa gitu ya? Ada individualistis, ada kolektivisme gitu ya. Individualistis ini lebih memerhatikan akibat dari suatu tindakan terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain. Jadi jadi kalau misalnya kita mempertahankan suatu budaya kita, kemudian dari kita karena kita mempertahankan budaya tersebut, kemudian tentu saja akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, dari kita berperilaku sesuai dengan budaya yang kita miliki, jadi itu akan memiliki satu akibat ya, akibat yang dari perilaku tersebut, kemudian orang menilai kita seperti apa dan sebagainya, ya. Jadi tindakan kita itu akan mempengaruhi diri kita sendiri dan bukan terhadap orang lain. Nah, terhadap orang lain di sini hanya mungkin orang lain akan memberikan satu penilaian kan gitu ya. Oh, kalau perilaku yang karena tidak semua budaya kita itu ada positif, ada negatif kan gitu ya. Nah, tergantung kita bagaimana menyesuaikan di lingkungan kita, kemudian bagaimana kita bisa membawakan diri di satu lingkungan yang notabene mungkin budayanya itu bukan budaya kita. Ketika kita dalam satu lingkungan budaya tertentu, kita mempertahankan budaya kita, saya yakin kita akan dikucilkan. Jadi bagaimana seperti pepatah yang sering kali Ibu sebutkan ya, makanya kita harus bisa menyesuaikan diri. Bagaimana kita bisa bergaul dengan baik, kemudian tidak egois, tidak individualis ya. Nah, kemudian yang kedua lebih suka melakukan kegiatan sendirian. Jadi maunya personal aja gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti kita juga akan sendiri, orang lain juga orang dia sendiri aja ya udah biarin aja kan gitu ya. Jadi itu apa yang kita lakukan itu ya nanti kita akan mendapatkan ganjaran atau kita akan memetik apapun yang sudah kita tanam terhadap lingkungan kita. Kita menanam buah ya menghasilkan buah, kita menanam cabai mendapatkan cabai, kita menanamkan kebaikan ya kita akan mendapatkan satu kebaikan kan gitu. Ya, itu konsekuensi hidup ya tidak bisa lepas. Yang namanya komunikasi itu sebenarnya belajar tentang kehidupan sih. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, keputusan dibuat oleh individu. Jadi kita tidak memperhatikan lingkungan lagi. Yang penting saya butuh ini, saya memutuskan ini ya untuk diri sendiri. Ya, itulah individualis. Jadi mungkin individualis ini kadang-kadang juga diperlukan, tapi seberapa persen dari seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita, nah itu kita harus bisa mengklasifikasikan ya, memetakan persentase terbesar dalam kehidupan kita itu apa yang harus kita lakukan. Ya, itu yang sangat penting. Kemudian budaya kolektivitas atau kolektivitas seharusnya ya. Nah, mereka sebagai anggota kelompok ya, mereka kegiatan dilakukan cenderung berkelompok, keputusan berdasarkan konsensus. Jadi memang kita kalau di dalam pergaulan, kita itu harus selalu memperhatikan yang namanya kepentingan bersama. Sebagai anggota masyarakat, anggota kelompok, kita juga harus harus memperhatikan kepentingan bersama. Kalau enggak nanti, misalnya contohnya, karena kita merasa ini kan punya saya gitu ya, kita menyalakan televisi kenceng-kenceng. Padahal lingkungan tetangganya itu berdekatan. Atau ya, mungkin kita punya tip recorder atau menyalakan
apa ya, yang bisa mengganggu lingkungan kita gitu. Padahal, tetangganya itu juga pengen punya privacy gitu ya. Jadi itu yang harus dihargai. Jangan kalau saya suka ya sudah, ini kan punya saya gitu ya. Itu tidak bisa hidup, seperti itu. Kalau kita mau hidup kita tuh aman dan nyaman. Kalau kita mau aman dan nyaman, ya kita bikin orang lain itu nyaman, ya. Nah, membuat orang lain nyaman itu seperti apa ya? Paling tidak itu tidak mengganggu kepentingan bersama misalnya ya, seperti itu. Kemudian bagaimana mempengaruhi budaya mempengaruhi perilaku, ada perspektif selektif. Ya, jadi kadang-kadang kita itu lupa ya bahwa itu kadang-kadang karena kebawa karena kita dari lahir di lingkungan budaya tertentu, kemudian kita perilaku pun akan terpengaruh kan gitu ya, akan membawa kita ya ke budaya tersebut. Namun bagaimana pengaruh terhadap perilaku kita? Sebenarnya kita punya perspektif selektif. Jadi kita harus memilah-milah bagaimana budaya tersebut bisa dipahami oleh lingkungan, diterima oleh lingkungan sejauh yang kita lakukan itu baik dan kemudian tidak mengganggu orang lain dan mungkin itu menurut lingkungan kita itu masih bisa diterima. Nah, itu kita pilih-pilih dulu mana yang kira-kira bisa diterapkan atau bisa kita lakukan di depan orang lain yang notabene punya budaya yang berbeda gitu ya. Kemudian pengelompokan sosial. Kadang-kadang langsung ataupun tidak langsung, status sosial itu akan membuat satu klasifikasi ya. Jadi kalau yang kaya nanti ngumpulnya kaya, yang berpendidikan. Itu kadang-kadang secara sistematis gitu ya. Padahal itu harusnya nggak seperti itu. Ya, itulah kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Tapi yang penting adalah bahwa kita juga walaupun punya status sosial lebih tinggi, kita jangan ragu untuk bergaul dengan orang yang status sosialnya di bawah kita, pendidikan di bawah kita, gitu ya. Nah, itulah kadang-kadang memang status apapun status itu akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Tapi jangan mendominasi. Ya mungkin kita di dalam kelompok tertentu ya memang mungkin adalah kelompok-kelompok tertentu, tapi kan tidak harus kelompok yang kita miliki itu kita terapkan di semua lingkungan ya. Kemudian stereotip, masih ingat nggak stereotip? Apa Ini Bu, stereotip? Ya, memandang rata semua. betul, memandang rata semua orang yang dalam keanggotaan tertentu. Jadi kalau saya jadi anggota organisasi tertentu, satu orang jelek dianggapnya semuanya jelek ya. Itulah kadang-kadang itu yang mempengaruhi perilaku kita sehingga kita menilai orang lain itu oh seperti yang Ibu contohkan geng motor. Setiap kita melihat orang geng motor, wah ini jelek jahat nih. Nggak usah deket. Nah, misalnya seperti itu. Jadi otomatis jangan deket-deket sama si A ya, dia tuh geng motor, hati-hati bahaya itu dan sebagainya. Misal seperti itu ya. Kemudian atribusi, masih ingat apa itu atribusi? Apa atribusi? Kalau saya datang ke satu negara tertentu, kemudian saya kemudian misalnya negara tersebut mengharuskan saya mau nggak mau yang tadinya saya makan nasi, saya harus makan roti karena di situ nasi mahal misalnya. Ya, kemudian cara berpakaian pun kita harus menyesuaikan karena mungkin um, musim ya atau iklim negara tersebut itu berbeda misalnya dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, jadi apa atribusi kemarin itu? Apa yuk?
Ini belum Ibu share ya kemarin ya? Halo anak-anakku. Apakah PPT ini Ibu belum share atau sudah? Ibu, maaf banget, dari tadi tuh share screen-nya nggak ke share screen. Saya pikir Ibu cerita. Loh, masa? Iya, Ibu. Subhanallah. Oke. Oke, mohon maaf. Jadi tadi itu ceritanya Ibu cerita kalian mau tidur gitu ya, sambil di tempat tidur, ibunya lagi cerita gitu ya kayaknya ya. Aduh ya Allah, ini udah kelihatan? Sudah, Bu. Sekarang udah. Oke ya, jadi ini karakteristik tadi. Kemudian ya Allah subhanallah. Ini yang sudah dijelaskan tadi ya, nilai budaya individualisme dan kolektivisme. Ya, tadi Ibu jelaskan. Nah, budaya individualistis itu seperti apa? Tadi Ibu udah jelaskan. Kemudian ada budaya kolektivistis, ya. Yang kemudian juga bagaimana budaya kita itu mempengaruhi perilaku. Nah, ini ada perspektif selektif, pengelompokan sosial, stereotip, dan atribusi. Ya, jadi itulah yang Ibu jelaskan tadi. Ibu mohon maaf, kalian nggak ngingetin dari tadi. Jadi Ibu namanya orang tua udah pikun ya, buka share screen, buka PPT, tapi Ibu belum klik share-nya. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau ditanya ya tentang budaya, karakteristik budaya, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau nilai-nilai budaya, atau budaya individualis, kolektif, dan budaya mempengaruhi ya, mempengaruhi. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan yang lain. Ini belum sempat Ibu share ya? Sudah apa belum? Coba Ibu cek deh. Ibu cek di kelompok ya. Ibu, belum, Ibu. Ternyata, Bu, PPT-nya belum share. Oke. Saya juga lagi ngecek. Oke, kalau gitu saya share dulu supaya nggak lupa lagi. Namanya juga nenek-nenek ya. Mohon maaf. Yang hijau ya terus ya. Kalau kan itu udah buka semua ya. Kalau kan itu udah buka semua ya. Kalau kan itu udah buka semua ya. Itu juga kalau benar itu kan mana yang pertama itu membuka. Oke, saya share dulu. Dari pertama Ibu belum pernah share kah? Halo? Ibu. Belum? Belum, Ibu. Oke, baik. Saya share semua kalau gitu yang dari pertama. Terima kasih, Bu. Oke.
Oke, sudah Ibu share ya. Nanti silakan dicek, disimpan. Itu ada 5 file tadi ya. Dari yang pertama sampai yang tadi Ibu jelasin. Jadi saya mohon maaf kemarin saya lupa share, lupa juga nanya ke kalian. Ya. Mohon maaf anak saya pamit ini tadi ya. Oke, jadi itu 5 materi yang sudah saya share. Dan hari ini saya ingin melihat hasil apa yang kalian sudah kirim ke Ibu. Boleh Ibu tanya, di situ ada 2 file ya. Yang satu filenya itu ada budaya, kemudian ada nilai utama. Yang bedanya budaya sama nilai utama apa itu? Iya Bu, kemarin Ibu kan memberikan 2 tugas ya Bu. Yang pertama cari pengertian nilai utama budaya, yang satunya lagi baru cari budaya dari kita masing-masing Bu. Jadi yang budaya itu yang budaya kita masing-masing. Oke, baik. Oke. Ya. Oke, baik. Oke. Nah, bisa hari ini uji coba, tapi mungkin nggak siap ya. Jadi maksud saya begini, nanti nggak maksimal, nggak jadi deh. Ya, jadi maksud saya hari ini misalnya kita untuk yang budaya, misalnya salah satu budaya bisa bercerita karena belum dikompil ya. Jadi maksud saya begini, maksud saya adalah bahwa misalnya Anugrah dari mana Anugrah? Saya dari Jawa Tengah Bu. Nah, Jawa Tengah ini kan ada beberapa orang. Jawa Tengahnya mana? Cepu Bu kalau Bapak. Cepu. Nah, Cepu ini dengan Jogja, Solo gitu mungkin ada perbedaan. Nah, kan kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa di mana letak perbedaan itu, nanti ketika disampaikan itu ada misalkan yang Cepu ini misalnya yang kuat di mana gitu ya, bedanya apa dengan yang di Jogja, kemudian yang di Jogja dengan Solo dan Semarang. Nah, kan yang dikirim itu kan masih perorangan ya. Kalau misalnya Cepu secara umum keseluruhannya budayanya seperti apa, makanan dan daerah wisata dan sebagainya, misalnya begitu. Nah, ketika digabung Jogja kan ada daerah wisata ya. Karena kemarin waktu semester sebelumnya ketika saya minta mewakili salah satu, ternyata tidak bisa mewakili keseluruhan dari budaya yang ada di Jawa Tengah. Nah, maksud saya ketika ada dari Cepu keunggulannya apa? Itu nanti bisa disampaikan dengan Jawa Tengah yang lain. Nah, itu nanti ketika presentasi itu nanti bisa saling membantu. Misalnya nanti yang ditugasi selain Anugrah yang Jawa Tengah, siapa tadi? Siapa kemarin yang sudah angkat tangan ditanya?
Teresia. Teresia dari Jogja. Rembang, Bu. Oh, Rembang. Nah, misalnya Rembang itu keunggulannya apa? Tapi secara keseluruhan Jawa Tengah kan mungkin sama, tapi ada keunggulan Rembang itu daerah wisata, makanan dan sebagainya apa gitu ya. Nanti ketika presentasi itu anggaplah misalnya dari Jawa Tengah itu ada 3-4 orang, mereka harus siap semuanya sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, dari budaya lain itu bisa saling membantu untuk menjawab ya. Jadi itu memang kekayaan kita yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi itu memang tujuan saya itu. Jadi maksudnya supaya orang itu tahu, oh di Cepu ada apa, di Rembang ada apa. Kalau secara umum orang Jawa misalnya kalau nikahan itu pakai apa itu cengkorongan itu ya, maksudnya itu pakai yang di batuknya, di keningnya dikasih hitam-hitam gitu ya. Kalau yang lain kan enggak misalnya. Nah, itu secara umum Jawa seperti itu. Tapi kan ada khas makanannya, khas budaya daerah, misalnya tempat wisata dan sebagainya. Itu yang ini. Nah, itu sekarang sudah waktunya kita untuk untuk memasarkan, mempromosikan daerah kita masing-masing dan kekhasan kita, ya. Itu walaupun mungkin tidak efektif banget, tapi minimal memperkenalkan. Itulah tujuan saya. Dan saya juga pengen kalian itu bisa memahami sedikit gitu ya. Memang saya tidak bisa berharap banyak, tapi kalau dapatnya banyak, alhamdulillah. Artinya misalnya akhirnya bisa memahami yang budayanya beda. Oh ternyata begini. Jadi nanti bagaimana bisa menyesuaikan supaya kita lebih bersatu lagi ya. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok lagi. Nah, mungkin sekarang waktunya ini aja deh. Supaya nanti Kemis saya ingin kalian sudah bisa mempresentasikan itu. Kemis, Rabu maksud saya ya. Kita kan ketemu lagi Rabu ya. Nah, jadi nanti Rabu bisa dipresentasikan. Nah, sekarang mungkin disatukan aja. Hari ini misalnya tadi Teresia, Anugrah, dan Jawa Tengah yang lainnya, kemudian Jawa Timur, Jawa Timur kemarin sendirian kalau nggak salah ya? Ada Jawa Timur? Oh, di kelas B kayaknya. Nah, jadi mungkin yang Jawa Barat, Sunda, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, silakan Anda satukan hari ini, ya, saat ini Anda satukan di momen ini pas pelajaran Ibu supaya nanti nggak ini lagi kan ini waktunya momen yang pas. Kalau nanti waktu yang beda nanti malah susah gitu ya. Sekarang silakan disatukan untuk kemudian nanti dipresentasikan perbedaan dari masing-masing budaya. Mungkin di situ bisa dilihat kan ada di grup ya. Di grup itu nanti sambil didiskusikan untuk yang satu budaya, satu daerah, silakan di grup itu kan di drive itu kan ada ya. Mungkin nanti bukan perbedaannya ya, mungkin ada yang daerah lain punya kelebihan apa, daerah lainnya lagi apa ya. Oke, silakan Ibu stay di sini untuk kalian tanya-tanya ya. Oke, silakan. Supaya tidak mengambil waktu lain lagi. Kecuali nanti mungkin ada yang kurang, diselesaikan ntar malam atau besok, terserah. Kalau bisa sih di jamnya Ibu ini bisa kelar, sehingga nanti tinggal Anda hari Rabu. Kan ini nggak sendiri ya, jadi mungkin nggak terlalu berat ya. Cuman cerita nanti ya. Oke, silakan. Ibu mau nanya, Bu. Boleh. Ibu kalau yang sendiri gimana, Bu? Kalau yang sendiri ya sudah, yang kalian punya itu aja. Oh, nggak usah yang lain dibandingin gitu, Bu? Nggak usah. Nanti kamu pusing, kasihan. Oke, Ruth itu yang Medan ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa Ruth ya, secara umum aja gitu ya.
Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang lainnya? Ada yang sendiri? Sumatera Barat? Ada berapa orang? Coba angkat tangan yang Sumatera Barat. Cuma udah, Bu. Anur sama sama Ilhan, Bu. Ilhamnya ada? Mungkin dia lagi itu kali ya koneksinya. Oke. Iya, ini kan cuma 24 orang. Ya udah. Oke, silakan dilihat ya sambil dipersiapkan untuk presentasinya hari hari Rabu. Ibu artinya dibentuk di PPT aja ya, Bu? Iya, betul. Dibentuk di PPT sambil sebenarnya bikin PPT, kemudian secara umum nanti ditambahi budaya, misalnya ditambahi Rembang, ditambahi Cepu, ditambahi Jogja kalau ada perbedaannya ya. Kalau sudah sama ya udah itu aja gitu. Mungkin yang tambahannya mungkin makanannya atau tempat wisatanya mungkin ya. Itu aja sih. Kalau ada video malah bagus supaya nanti orang nonton. Kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa.
Udah,